Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di Abalab Jambang KBC. Biar roh doa ada di tengah-tengah kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, dalam nama Yesus Tuhan. Urapi hambamu, taruh hambamu di belakang salibmu. Hambamu tidak ada apa-apanya, Roh Kudus. Engkau ambil alih, berbicaralah, mengajarlah. Berikan pencerahan, hikmat, pewahyuan dari surga. Penuh untuk hambamu dalam nama Yesus. Kami juga tolak bersatu hati semua roh pencuri firman, semua roh intimidasi, semua roh dunia. Kami ikat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami dari awal sampai akhir. Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat malam. Ya, selamat datang ya, untuk Pak Niko Kalteng dan Ibu ya dan keluarga. Ya, bisa bergabung berdoa bersama-sama ya. Kita mengucap syukur malam ini saya mau mengajak kita belajar tentang urapan dan hadirat Tuhan. Dua yang berbeda. Jadi dulu saya pernah ditanyain urapan dan hadirat itu sama, lain. Urapan zaman dulu perjanjian lama, urapan itu adalah Tuhan mau memakai siapa, dia urapi siapa. Kalau seperti Tuhan memakai Raja Saul, diurapi ya, diurapi dengan minyak menjadi raja ya. Jadi Tuhan yang bekerja ya, pribadi ya. Tapi sekarang perjanjian lama, perjanjian baru udah lain. Ya, tetap urapi. Urapi berarti Roh Kudus yang mengurapi kita. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, murid Kristus harus dipenuhi Roh Kudus ya. Itu adalah urapan dari Roh Kudus Sang Maha Tinggi. Kalau sekarang perjanjian baru ini ya, Tuhan mengurapi kita setiap kita yang rindu mencari Dia. Setiap kita yang bersekutu dengan Dia. Setiap kita yang mencintai firman-Nya. Mencintai berdoa kepada itu diurapi. Amin. Saya percaya setiap kita apalagi yang tahu panggilan Tuhan, tujuan hidup, kita diurapi, amin. Jadi kita melihat ya di 1 Samuel 10 ayat 6 saya mengajak kita melihat. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia baru. Ya, jadi kalau kita diurapi, saya percaya kita benar-benar akan menjadi manusia yang baru. Itu hidup kita udah gak sama, gak seperti dulu lagi. Jadi ada perbedaan, amin. Seseorang diurapi Tuhan dengan yang orang dunia, manusia lama pasti berbeda, amin. Pasti berbeda, kita pasti berbeda ya. Saya tahu saya kadang saya merasa saya ini seperti bukan saya gitu loh. Dulu waktu saya kok jadi begini ya, saya kok jadi begini ya. Dulu saya bukan begini, baru tahu kita udah diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi kenapa kita harus diurapi? Kenapa Tuhan mengurapi kita? Tuhan mau supaya kita kepenuhan Dia, diurapi dengan minyak baru, anggur baru supaya kita bisa sampai tujuan. Tahu tujuan hidup, tahu panggilan hidup, tahu kita ini siapa. Kalau kita tidak diurapi seperti manusia lama, kita nggak ada apa-apanya, kita nggak ada perubahan. Jadi kita tidak seperti apa yang Tuhan mau ya. Jadi tujuan Tuhan mengurapi setiap anak-anaknya supaya kita benar-benar penuh kasih Tuhan, supaya kita tahu tujuan hidup, supaya kita penuh dengan karunia, dengan kuasanya, berjalan dengan kuasanya. Amin. Jadi sebagai anak Tuhan begitu penting pengurapan dari Tuhan ya. Jadi kita baca 1 Yohanes 2 ayat 26 dan 27. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, yaitu Yesus
yaitu Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagai pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi setelah kita dipenuhi Roh Kudus, itu pengurapan itu ada di dalam diri kita, ya. Makanya kadang-kadang orang bisa murtad, orang bisa nggak ngerti pengajaran, nggak ngerti banyak hal, apa itu hikmat, apa itu benar, apa itu tidak benar. Dia masih tidak bisa membedakan. Saya merasakan ada sedikit ragu, ya. Apakah dia benar-benar diurapi Tuhan? Seseorang diurapi Tuhan, pengajarannya di dalam diri kita, dia akan mengajar kita loh. Pada waktu masalah datang, pada waktu tantangan datang, tiba-tiba kita langsung pengurapan hikmat ada, urapan hikmat, urapan pencerahan Roh Kudus, kita langsung bisa tahu ini masalah harus bagaimana bertindak, ini masalah harus bagaimana hikmat untuk berkata-kata, semuanya dari Tuhan. Jadi sekarang akhir zaman, kita tahu pandemi sekarang ini ya, banyak pengajaran di YouTube ya. Saya sempat ditanya sama orang, kenapa di YouTube ngajarnya begini? Ya mungkin tentang perpuluhan, tentang bermacam-macam. Saya bilang kalau kita ya nggak usah maksudnya sepertinya masih meragukan dengan apa yang kita dengarkan firman gitu di gereja kita, mungkin di dalam kita baca firman Tuhan, kita nggak usah meragukan. Tiap kali kita baca firman ada pengurapan tuh mengajar kita. Roh Kudus pasti bisa mengajar kita. Tujuan Roh Kudus di dalam diri kita untuk menginsafkan kita, mengajar kita, memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Itu kan firman Tuhan ya di Yohanes ya. Jadi di sini juga Tuhan bilang kita nggak usah diajar oleh orang lain. Maksudnya ya mungkin nggak usah dengar yang sekarang banyak kayak di YouTube banyak sekarang. Kalau boleh saya ngomong, hamba Tuhan yang cari sensasi. Dia ingin top, pengajarannya aneh-aneh. Saya kadang dengar aja saya tahu dia udah nggak benar pengajar, karena di dalam diri saya udah tahu. Karena kita baca firman udah sangat jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi kita sangat tahu di dalam hati kita kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak gampang disesatkan oleh orang, oleh nabi-nabi palsu. Sekarang begitu banyak nabi palsu. Karena kita tidak tahu ya, mereka punya tujuan supaya mau top, supaya dia punya pengikutnya banyak yang subscribe buat dia, macam-macam. Kita tidak tahu motivasinya ya. Tapi ya kalau kita seseorang diurapi, kita pasti tahu apa yang baik, apa yang tidak baik ya. Di sini jelas ya. Jadi kita tidak gampang, tidak bisa dibohongin orang. Ya, kita sangat tahu sekali. Makanya begitu penting sebagai anak Tuhan. Bagaimana supaya kita diurapi? Ya, kita juga harus tahu. Seseorang tidak pernah baca firman, yang tidak pernah berdoa, ke gereja juga Senin Kamis, tidak pernah berkomsel, tidak pernah datang doa malam. Bagaimana bisa diurapi? Amin. Jadi kita harus benar-benar mengejar Tuhan seperti mengejar harta karun. Ya, saya merasa sangat diberkati semenjak ada Koram Deo. Ya, Koram Deo itu adalah satu wadah yang Tuhan persiapan buat kita. Koram Deo untuk kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu salah satu pengurapan yang luar biasa. Kita kalau terus asa di sana, tiap pagi jam 5, kita terus asa di sana, belajar di sana, mau bayar harga, kita akan mendapat pencerahan dan sangat diurapi dan sangat tajam dalam roh. Ya, jadi saudaraku, memang dalam hal pengurapan ini ya Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan sudah curahkan ke dunia ini
buat setiap orang yang mengasihi dia. Tapi tergantung kita, seberapa kita membuka diri untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, diurapi ya. Ada orang urapan mukjizat, urapan mukjizat, urapan kesembuhan, masing-masing ya Tuhan urapi dia. Ada urapan hikmat ya, ada urapan raja, urapan penginjil, urapan pengajar. Setiap masing-masing kita pasti dapat. Seberapa kita rindu mencari dia, seberapa kita kejar Tuhan. Saya percaya urapan itu akan dipenuhi kepada kita. Amin. Jadi urapan itu benar-benar yang pengurapan sang raja di sini. Pengurapan yang darinya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Hikmat salah satu juga. Pengurapan hikmat ya. Dia dengan urapan Roh Kudus ini mengajar kepada kita dengan segala sesuatu. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Pengurapan dari surga. Saya selalu merasakan saya nggak ada apa-apanya. Saya berjalan dengan urapan Tuhan. Itu segalanya bagi saya. Ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, waktu mengalami masalah, tantangan, semua tantangan kita hadapi. Kalau kita ada pengurapan dari Roh Kudus, dia akan mengajar kita, dia akan memberitahu kepada kita, dia akan memimpin kita. Betapa pentingnya seorang hamba Tuhan, murid Kristus perlu urapan itu. Amin. Pengurapan itu dari seberapa kita bergaul, haus, rindu mencari Tuhan. Makin kita mencari dia, pengurapan itu makin dipenuhi. Akan tadi dipenuhi ya, dipenuhi kepada kita ya. Jadi saudaraku, kita harus sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus berjalan dengan urapan Tuhan. Amin. Kalau tanpa urapan Tuhan, kita melayani dengan kekuatan sendiri. Tanpa urapan Tuhan, kita akan melayani dengan kedagingan kita. Ya, jadi kita tidak henti-hentinya. Terus kalau saya selalu doain, kadang saya tumpang tangan, saya urapi saya Tuhan, beri saya roh hikmat, berikan saya roh kenabian, berikan saya hikmat berkata-kata, pewahyuan. Saya tumpang tangan doa sendiri minta kepada Sang Bapa di surga. Sampai hari ini saya tidak henti-hentinya mencari itu, karena saya tahu dia bisa mengajarkan segala sesuatu kebutuhan kita ya. Untuk kita dagang pun ya, kalau kita diurapi pun ada hikmat Tuhan beritahu kepada kita. Pada waktu kita sakit pun kalau kita penuhi urapan Tuhan, dia akan memberitahu kepada kita bisa ke dokter ini, beli obat ini, makan ini. Itu sampai kita ngalami kesembuhan. Dahsyat enggak? Makanya begitu indah loh. Saya begitu rindu urapan itu loh. Tapi kadang-kadang saya merasakan ada orang ogah-ogahan. Merasa yang penting saya ke gereja, yang penting saya ada setor muka, udah. Kita kasihan kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang cara begini mencari Tuhan, kita rugi. Apa yang telah Tuhan siapkan buat kita, kita tidak mengalaminya. Amin. Ya, kita melihat juga yaitu tentang Yesus dari Nazaret ya, kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertainya. Di sini firman jelas beritahu kepada kita bagaimana Yesus diurapi sampai dia berbuat baik, berjalan mengeliling mendoakan orang sakit yang dipenuhi roh jahat. Seseorang diurapi, otomatis dia nggak akan tinggal diam. Seseorang diurapi, pasti hatinya pasti mau berbuat baik. Nggak tahan melihat orang sakit, nggak tahan melihat orang nggak kenal Tuhan. Seseorang diurapi seperti Yesus, makanya Tuhan Yesus urapi. Tuhan Sang Raja dari Bapa di surga mengurapi dia supaya dia bergerak dengan kasih Tuhan, membawa kasih Tuhan, membawa keselamatan ini, membawa kesaksian ya, supaya orang diselamatkan.
Jadi berbuat baik ya, untuk untuk menyelamatkan orang ya, melepaskan orang dari tawanan-tawanan. Amin. Makanya begitu kita kadang lihat orang yang mungkin dia nggak banyak ngomong, tapi terus dia nggak bisa berdiam, terus bergerak, bersaksi, cari, itu pasti orang yang sangat diurapi Tuhan. Dia pasti dipakai Tuhan. Saya percaya ini adalah satu bukti ya, kalau seseorang diurapi Tuhan dia nggak akan bisa berdiam diri, malas-malasan ke komsel, malas-malasan ke gereja, malas-malasan baca firman, doa malam juga malas, semuanya malas. Itu ada sedikit sesuatu, something wrong, orang bilang ada sesuatu yang belum beres ya. Jadi kita harus benar-benar mencari ya pengurapan dari Tuhan itu. Jadi terus kita melihat tentang hadirat. Tadi kan saya diurapi ya, urapan dan hadirat Tuhan ya. Sebenarnya hadirat Tuhan itu maksudnya apa? Tuhan hadir ya. Bagaimana Tuhan hadir ya? Saya mau ajak kita lihat di Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dan dalam cakrawalanya, pujilah cakrawalanya yang kuat ya. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita tahu di Mazmur bagaimana, kenapa kita harus muji Tuhan. Terus muji, sembah, bermazmur. Dulu Shema, kita tahu, masih ingat Shema? Shema Israel. Shema itu apa? Kita Shema buat Tuhan. Pada waktu Shema itu ada satu kekuatan. Tuhan bertahta dalam pujian dan penyembahan. Makanya itu namanya hadirat Tuhan bisa memenuhi kita. Mungkin kita lagi keadaan lagi galau, lagi sakit, lagi sedih, tertekan. Pada waktu kita masuk hadirat Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, saya sudah sering lakukan itu. Saya dalam keadaan sakit ya. Pada waktu saya melangkah, walaupun doa malam, ibadah saya tetap turun untuk memuji Tuhan, menyembah. Tiba-tiba ngalamin kelepasan, tiba-tiba langsung ngalamin kesembuhan, tiba-tiba hati yang sedih mungkin ngalamin damai, sukacita. Itulah hadirat Tuhan. Kalau bahasa kayak juga songti kayak tung caya. Makanya kita perlu memuji, menyembah, bermazmur, Shema, memanggil namanya, ya, berdoa, memanggil dia, itu hadirat memenuhi kita. Jadi kita melihat juga Matius 18 ayat 19 20 ya. Lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kenapa begitu penting ya di sini 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah. Makanya waktu kita berkumpul ya, berkumpul bersatu, Tuhan hadir dan mendoa jawab, itulah hadirat Tuhan. Makanya kita lihat online dengan tatap muka rasanya gimana? Ada beda nggak? Beda kan? Hadiratnya lain loh. Saya udah lihat online, udah dulu kan gereja nggak buka kan 2 tahun ya. Kita lihat online begitu. Jadi rasanya walaupun kita rasanya mau sungguh-sungguh, tapi rasanya biasa-biasa, enggak rasanya ada sesuatu yang hadirat bagaimana seperti kita berkumpul begini. Makanya begitu penting berkumpul ya. Berkumpul bersama-sama, ada hadirat. Tiba-tiba kita bisa merasa dijamah. Kita kalau bersama-sama menyembah lain. Makanya saudaraku di sini 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir loh. Jadi pada waktu kita berkumpul bersama-sama itu ada kekuatan, ada kuasa. Tuhan hadir, itulah hadirat Tuhan memenuhi kita. Jadi saya juga himbau ya, mungkin ya kalau ada waktu lebih banyak untuk kita tatap muka ya. Menyembah kalau bersama-sama dengan online beda sekali, jauh sekali hadiratnya,
kuasanya, mukjizatnya jauh sekali. Kalau seandainya kita semua di sini semua menyembah, saya ingat waktu pertama kita waktu retret ya tahun lalu ya. Kita pertama kali kumpul kan udah 2 tahun nggak berani kan, pada waktu kita coba retret bulan apa ya saya udah lupa. Pada waktu kita retret bersama-sama kita menyembah, saya menangis, saya rasa saya dijamah. Sampai Ibu Lia semua merasa, wah dahsyat ya urapannya ya, hadirat Tuhan ya, dahsyat semua dijamah katanya. Makanya saudaraku kenapa harus kita tatap muka lebih seru ya. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Kalau apalagi kita berkumpul bersama-sama firman Tuhan, kita sepakat berdoa apa aja Tuhan jawab dari surga. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah. Apalagi kita lebih dari 2-3 orang. Tapi makanya kenapa ada komsel, kenapa ada kompak. Unit yang terkecil ya, saya akan ingat akan penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya tentang kompak ya. Kompak itu sebenarnya adalah unit yang terkecil 2-3 orang berkumpul. Kenapa? Karena sepakat bersatu. Kita melihat pada waktu pandemi ya. Pada waktu pandemi berapa jemaat kita yang sakit udah di ICU yang kena delta itu ya, virus delta itu yang sesak napas yang sampai oksigennya tinggal 40. Gimana 40 bisa napas? Bayangkan aja oksigen orang normal 98 kan, 98, 97, tapi orang sampai tinggal 40. Tapi ya karena kompaknya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, itulah hadirat Tuhan dahsyat. Walaupun dia di ICU, walaupun pakai Zoom pada waktu itu kan kita nggak bisa masuk ya. Saya tahu ada beberapa doa terus PA-nya, PKS-nya tiap hari doa suruh anaknya bawakan HP-nya masukkan ke dalam. Karena memang kita nggak bisa dekat kan COVID tahu ya nggak bisa dekat. Ada yang Ibu Picu doa di Kalimantan ya, di Kalimantan orangnya di ICU. Di sini doa mereka kompak 2-3 orang hadir. Itu dahsyat tuh. Ngalami kesembuhan dan mukjizat tuh. Seharusnya itu udah harus lewat punya orang. Tapi bisa ngalami mukjizat karena disitulah kuasa dahsyat hadirat Tuhan memenuhi apa yang didoakan akan terjadi. Makanya kita hadirat Tuhan itu kita harus selalu mengundang hadirat Tuhan ya. Pada waktu kita berkumpul 2 orang 3 orang, mungkin komsel juga beberapa orang. Saya mau bercerita tentang kompak. Suatu malam saya dapat penglihatan ya, saya udah banyak share karena ini tidak akan saya lupa. Saya dalam penglihatan saya melihat mobil saya itu jadi pendek, cuma tinggal depan. Tinggal jadi warna biru, tapi dia lincah. Kayak dia pertunjukan kasih saya lihat. Begini. Saya bengong. Saya cuma pikir, heran kenapa mobil saya jadi begini. Saya seperti nggak masuk akal. Kok jadi begini pendek, kecil, tapi dia lincah, bolak-balik putar-putar kasih saya lihat. Jadi saya dekatin mobil tuh saya lihat. Ini paling bisa duduk 3 orang. Heran kenapa mobil saya 8 orang jadi 3 orang. Saya terus merasa heran dalam penglihatan tuh. Saya terus merasa heran. Jadi setelah saya terbangun, Tuhan apa maksudmu? Saya gak ngerti itu tentang hal itu. Tuhan apa maksudmu? Saya doa 1 malam gak ada jawaban. Saya 2, hari ketiga saya lagi nyapu bawa ke Ramdeong. Pagi sekitar jam 5 saya nyapu. Tiba-tiba satu suara di hati bicara. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, kompak. Saya kaget. Oh, selama ini waktu Pak Lukas selalu bicara kompak. Kita pikir ya memang kelompok kecil lebih gampang sepakat lah ya. Jadi saya nggak terlalu sampai bagaimana kompak. Setelah Tuhan bicara di hati, 2-3 orang Tuhan hadir, itu hadirat Tuhan dahsyat. Wah, saya langsung antusias. Sekarang saya terus berdoa untuk kompak. Makanya saya himbau saudaraku ya,
Walaupun kita nggak harus ini kumpulan besar begini doa malam cuma seminggu sekali. Tapi kompak kan bisa setiap hari juga bisa. 1 minggu 3 kali juga bisa, 4 kali, 5 kali juga bisa. Makanya itu kenapa? Karena ada hadirat Tuhan yang dahsyat. Karena kita sepakat. Makanya saudaraku, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tanpa hadirat Tuhan bekerja, itu kuasa tidak terjadi. Orang sendiri doa dengan kompak doa lain kuasanya. Makanya kita melihat orang yang tadi saya bilang yang kena delta, yang corona itu, berapa orang itu sembuh. Karena ini hadirat begitu luar biasa. Karena 2-3 orang berkumpul. Biarlah malam ini saya himbau kepada PKS kita, bentuklah kompak-kompak kecil lah ya. Untuk saling mengajar, tujuan kompak untuk membangun manusia roh mulai dari saya ya. Untuk saling mengajar, saling mendoakan, saling menjaga. Kita bisa jatuh loh, kita bisa lemah loh, bisa down loh dalam kehidupan kita ini, apalagi pekerjaan ya, pelayanan, keluarga, masalah begitu banyak. Tapi kalau kita mempunyai kelompok kecil kompak, kita bisa kita saling mendoakan, saling untuk komunikasi, untuk saling mendukung. Kuat loh kita loh. Itu banyak ngalamin mukjizat loh. Hadirat Tuhan begitu dahsyat loh. Makanya unit yang terkecil, walaupun unit terkecil ini kita merasa orang mungkin merasa lucu, tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan memandang ke depan. Terjadi apa? Kita kan tidak tahu. Mungkin suatu hari pertemuan besar sudah tidak bisa lagi, kita tidak tahu. Kalau terjadi seperti Ukraina, terjadi apa-apa, mana tahu? Itu mungkin nggak bisa lagi. Paling tinggal komsel dan kompak. Makanya ini sebagai Tuhan udah persiapan buat kita. Jadi kita harus hidupkan. Amin. Kita harus bentuk untuk saling menjaga, saling menguatkan, saling menopang. Hadirat Tuhan begitu kuat di kompak. Karena kenapa kompak begitu kuat hadirat Tuhan? Karena dia kelompok kecil yang sepakat. Selalu kita mungkin ya kelompok besar seperti komsel ya 8, 10, 12, 15 susah sepakat. Makanya nggak ada kuasa, nggak ada mukjizat, agak susah ya. Pada waktu kelompok kecil, kalau kita sepakat itu dahsyat. Hadirat Tuhan dan juga kuasa Tuhan bekerja sangat dahsyat ya. Jadi saudaraku malam ini ya, biarlah Tuhan, urapan Tuhan dan hadirat Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap kita. Amin. Karena kita tahu kita perlu itu. Kita harus cari hadirat Tuhan. Lewat kompak, lewat komsel, doa malam kita harus cari ya. Jangan orang bilang kuper sendiri. Kita nggak ngalami apa-apa dalam hidup ini. Karena memang waktu ini adalah waktu yang jahat. Keadaan yang masa sukar, masalah begitu banyak ya. Keadaan ya tidak, ada yang tidak mengenakan gitu ya. Keadaan ada yang banyak tertekan, banyak masalah. Tapi kalau kita mempunyai kompak yang sepakat, yang bisa mengundang Tuhan hadir dengan sangat praktis dan sangat gampang, cuma 2-3 orang. Jadi kita setiap hari bisa ngalamin mukjizat, amin. Ngalamin pemulihan, ngalamin terobosan, ngalamin kekuatan. Jadi kita sangat membutuhkan itu. Tuhan lebih tahu daripada kita, amin. Tuhan sangat tahu kebutuhan gereja di akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini seperti di Koramdeo itu juga sangat luar biasa. Saya mau bersaksi tentang Koramdeo. Saya himbau kepada kita semua bayar harga buat ikut Koramdeo. Saya sudah ikut setahun lebih ya. Saya merasakan semenjak ada Koramdeo, saya punya roh ya, manusia roh saya sepertinya kuat banget gitu loh. Ya karena kita terus mencari hadirat Tuhan di situ.
kita bersama-sama. Koram Deo mesti saya doa minta petunjuk Tuhan. Setelah malam tidur saya udah doa, Tuhan mau pesan apa buat anakmu di Koram Deo. Saya udah minta terus. Tuhan nyatakan banyak hal. Nyatakan ada yang pribadi saya sampaikan, ada yang sampaikan di umum. Saya melihat keluarga, saya melihat orang selingkuh bermacam-macam, berantem suami istri, itu satu persatu bisa dilihat orangnya dengan jelas sekali. Itu hadirat Tuhan yang bekerja. Karena kita ini mencari Tuhan dengan wadah Koram Deo ini dengan bersatu hati. Makanya saya ngundang saudara ya. Kalau ada kesempatan ya mungkin gak bisa tiap hari, seminggu berapa kali, coba deh. Ada sesuatu yang pasti kita dapat. Amin. Pasti kita dapat sesuatu di Koram Deo ya. Nggak mungkin nggak dapat asal kita mencari Tuhan dengan serius ya. Dengan sungguh-sungguh hadiratnya akan memenuhi kita. Akan mengajar kita, kuasanya akan bekerja. Banyak mukjizat kesembuhan dan terjadi ya. Dan satu hal yang saya rasa roh kita tajam. Roh kita tajam. Makin tajam. Semenjak Koram Deo saya merasakan saya boleh dikatakan seminggu ada 5 kali ya pernyataan. Kadang satu hari bisa berapa kali pernyataan penglihatan. Tuhan bisa melihat A, B, C, siapa. Satu persatu masalah Tuhan bisa bukakan. Semenjak sebelum Koram Deo enggak setajam begitu. Ibu Picu juga ya lebih tajam. Banyak ada beberapa ibu juga sangat tajam. Dapat penglihatan ini, penglihatan itu. Jadi itu membangun manusia roh kita. Amin. Saya himbau ya setiap kita ya. Marilah pikul salib menyangkal diri untuk ikut Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berutang. Kalau waktu kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan sungguh-sungguh dalam hadiratnya kita akan mengalami banyak terobosan. Ini berkat rohani loh, luar biasa loh. Saya mengucap syukur ya, kemarin saya ketemu Pak Lukas, saya bilang saya mau pulang Koram Deo. Oh, zaman Koram Deo masih ada? Masih Pak. Oh luar biasa ya. Maksudnya kan mungkin ada yang sudah bubar atau apa, tapi saya bilang ini wadah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempertajam roh kita. Amin. Untuk kita saling mengasah di dalam Koram Deo. Saya mengundang kalau ada waktu silakan datang. Hadir jam 5 ya, bisa minta PKS dia punya linknya itu ya. Jadi ada sesuatu, ada kekuatan juga di sana dan ada mukjizat mempertajam roh, membangun manusia roh. Itu adalah urapan Tuhan. Jadi kita harus, saya mengucap syukur di Abalep Jamblang KBC. Saya melihat Tuhan terus bergerak seperti kompak. Bergerak di Koram Deo ya. Oke, biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Oke, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biar Roh Kudus Engkau terus bergerak, memenuhi setiap
anak-anak-Mu di Abalab Jamblang KBC. Biar kami terus diurapi Tuhan dengan hadirat-Mu yang kuat kuasa di tempat ini, memenuhi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biar urapan doa ada di tengah-tengah kami, urapan mukjizat, kesembuhan, urapan penyelepasan, urapan kesaksian, urapan Tuhan, kasih dari Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada waktu mereka diurapi, mereka akan bergerak. Dia akan menjadi manusia yang lain, manusia yang baru, bukan lagi manusia yang lama. Biar Roh Kudus memimpin setiap kami Tuhan, dipenuhi dengan minyak baru dan anggur baru. Darah Yesus membungkus kami, darah Yesus membungkus kami. Aku tolak kau semua roh sakit penyakit. Aku hancurkan kuasa-Mu keluar dari hidup kami di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, enyak kau, roh sakit penyakit, semua roh sakit penyakit corona apapun juga, kami tolak kau di dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami Tuhan, darah Yesus membungkus kami Tuhan. Setiap kami datang sehat dengan pulang dengan sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Tidak ada sakit corona, virus corona, sakit penyakit apapun juga bisa menepa kepada kami. Tubuh kami sehat. Kami adalah Allah Roh Kudus. Kami telah mengalami kesembuhan dan mukjizat dari Tuhan. Kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan. Walaupun sudah berhenti, Roh Kudus terus Engkau beracara. Terus Engkau menerangkan di hati setiap hamba-hamba-Mu. Mereka yang di rumah dimanapun juga Tuhan, biar firman ini menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi mereka selamat pulang ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Darah Yesus membungkus kami. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami bisa istirahat dengan nyenyak dalam lindungan-Mu yang Maha Esa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Pak Adrian bersama tim PUS yang di Singkawang ke dalam tangan-Mu. Lindungi hamba-Mu semua dengan pulang dengan selamat di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala kelelahan, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus corona. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-hamba-Mu sehat semua di dalam nama Yesus. Kami serahkan juga komsel-komsel di Kalimantan ke dalam tangan-Mu. Biar komsel Kalimantan semangat, jiwa-jiwa banyak dituai, banyak orang bertobat di dalam nama Yesus. Banyak orang juga yang dilepaskan oleh roh jahat. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Timpus, urapi hamba-Mu Sepin, semuanya Susan yang di Singkawang Tuhan. Hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.